Liminal space. Liminal space adalah perasaan aneh saat kamu berada di tempat yang seharusnya ramai atau familiar, tapi tiba-tiba terasa kosong dan sunyi. Perasaan ini muncul bukan karena tempatnya menyeramkan, tapi karena suasananya terasa salah. Contohnya, kamu datang ke sekolah terlalu pagi saat belum ada siapa-siapa, atau berada di mall yang hampir tutup. Reverse nostalgia. Reverse nostalgia adalah perasaan saat kamu tiba-tiba sadar bahwa momen yang sedang kamu jalani sekarang suatu hari nanti akan kamu rindukan. Perasaan ini muncul di saat momen sedang berlangsung, kamu tiba-tiba sadar bahwa momen ini pasti akan berakhir. Contohnya, kamu lagi nongkrong bareng teman, lagi di perjalanan, atau lagi di fase hidup tertentu, lalu tiba-tiba mikir, suatu saat nanti pasti bakal kangen momen ini. Sonder. Sonder adalah perasaan saat kamu tiba-tiba sadar bahwa setiap orang yang kamu lihat juga punya kehidupan yang sama kompleksnya seperti kamu. Mereka punya cerita, masalah, kenangan, dan pikiran masing-masing, walaupun kamu nggak tahu apa-apa tentang mereka. Contohnya, kamu lagi di jalan, di kendaraan umum, atau di tempat ramai, lalu melihat orang-orang di sekitar. Tiba-tiba kamu sadar, orang yang kamu lewati itu mungkin punya kehidupan yang panjang, penuh cerita, dan sedang memperjuangkan sesuatu yang kamu nggak tahu. Di momen itu, kamu seperti tersadar bahwa dunia ini bukan cuma tentang kamu. Echo grief. Echo grief adalah perasaan sedih yang tiba-tiba muncul lagi, padahal kejadian yang menyebabkannya sudah lama berlalu. Perasaan ini sering muncul dari hal kecil yang tiba-tiba membawa kamu kembali ke masa lalu, dan rasa sedih itu masih terasa, walaupun hanya sebentar. Contohnya, kamu tiba-tiba dengar lagu lama, lihat tempat tertentu, atau nemu barang yang berkaitan dengan seseorang yang pernah penting di hidup kamu. Padahal kamu merasa sudah move on, tapi tiba-tiba rasa sedih itu datang lagi, seperti gema dari perasaan lama. Chrysalism. Chrysalism adalah perasaan tenang dan nyaman saat kamu berada di dalam ruangan yang hangat, sementara di luar sedang hujan deras atau cuaca buruk. Contohnya, kamu lagi di kamar, rebahan sambil dengar suara hujan di luar, atau lagi di mobil saat hujan deras dan cuman dengar suara tetesan air di kaca. Tyrsis fade. Tyrsis fade adalah perasaan saat kamu tiba-tiba sadar bahwa hubungan yang dulu sangat dekat sekarang sudah berubah, padahal tidak pernah ada konflik. Perasaan ini biasanya muncul saat kamu melihat kembali sesuatu dari masa lalu membandingkannya dengan kondisi sekarang. Contohnya, kamu lagi scroll chat lama dan sadar dulu kalian sering ngobrol setiap hari, tapi sekarang sudah jarang bahkan hampir tidak pernah. Oculism. Oculism adalah perasaan saat kamu tiba-tiba sadar bahwa cara kamu melihat dunia itu sangat terbatas hanya dari sudut pandang kamu sendiri. Perasaan ini muncul ketika kamu menyadari bahwa dunia jauh lebih luas dari apa yang selama ini kamu lihat dan pahami. Contohnya, kamu lagi nonton video tentang luar angkasa, kamu melihat planet, galaksi, dan luasnya alam semesta. Tiba-tiba kamu sadar, selama ini kamu cuma melihat dunia dari sudut pandang kamu yang sangat kecil dibanding luasnya kenyataan di luar sana. Emotional numbness. Emotional numbness adalah kondisi saat kamu merasa kosong, bukan sedih, bukan juga bahagia, tapi seperti nggak merasakan apa-apa. Perasaan ini biasanya muncul ketika kamu terlalu lelah secara emosional. Jadi otak seperti mematikan perasaan untuk sementara agar kamu tidak kewalahan. Contohnya, setelah mengalami banyak masalah atau tekanan, kamu jadi nggak bereaksi apa-apa lagi. Hal yang seharusnya bikin sedih atau senang malah terasa hampa. River flash. River flash adalah perasaan saat kamu tiba-tiba teringat sebuah momen dari masa lalu secara sangat jelas. Seperti flash yang muncul sebentar lalu hilang lagi,
tanpa emosi yang terlalu berat. Momen ini biasanya muncul tanpa sengaja, dan rasanya cukup kuat, seolah-olah kamu kembali ke situasi itu walaupun hanya beberapa detik. Contohnya, kamu lagi diam, tiba-tiba keingat momen kecil seperti ketawa bareng temen, atau kejadian random di masa sekolah. Afterglow sadness. Afterglow sadness adalah perasaan sedih yang muncul setelah momen bahagia selesai. Perasaan ini muncul karena kamu baru saja merasakan sesuatu yang menyenangkan, lalu tiba-tiba semuanya berhenti dan suasananya berubah jadi sepi. Contohnya, setelah liburan bareng teman, nonton konser, atau habis kumpul seru, pas pulang kamu malah jadi kepikiran dan ngerasa agak kosong. Night holding. Night holding adalah perasaan saat kamu sengaja menahan diri untuk tidak tidur, meskipun kamu tahu kamu butuh istirahat. Perasaan ini muncul karena kamu merasa malam adalah satu-satunya waktu yang benar-benar milik kamu, setelah seharian sibuk atau capek. Contohnya, kamu tetap main HP, nonton, atau sekadar rebahan, padahal mata sudah ngantuk. Kamu tahu besok harus bangun pagi, tapi tetap ditahan karena rasanya belum siap mengakhiri hari. Di momen itu, kamu seperti ingin memperpanjang waktu untuk diri sendiri, walaupun harus mengorbankan tidur. Kuebiko. Kuebiko adalah perasaan lelah secara mental setelah kamu menyaksikan terlalu banyak hal berat, terutama dari berita atau informasi di sekitar kamu. Perasaan ini bukan karena kamu melakukan sesuatu, tapi karena kamu terlalu sering melihat atau mendengar hal-hal yang bikin pikiran kamu capek. Contohnya, kamu scroll media sosial dan melihat banyak berita buruk, masalah orang lain, atau hal-hal negatif secara terus-menerus. Lama-lama, kamu jadi merasa lelah, kosong, dan kehilangan energi, walaupun kamu tidak terlibat langsung. Di momen itu, kamu seperti kewalahan secara mental hanya karena terlalu banyak menyerap energi negatif dari dunia luar. Lackesism. Lackesism adalah keinginan aneh untuk mengalami suatu bencana atau kejadian besar dalam hidup. Bukan karena kamu ingin terluka, tapi karena kamu ingin melihat bagaimana kamu akan bertahan hidup dan bagaimana kejadian itu akan mengubah karaktermu. Contohnya, saat ada badai besar atau berita tentang kekacauan, alih-alih merasa takut, ada bagian kecil di pikiranmu yang penasaran dan ingin berada di tengah situasi tersebut hanya untuk merasakan sensasi bertahan hidup. Femødalen. Femødalen adalah perasaan frustrasi saat kamu mengambil foto sesuatu yang sangat indah, tapi kemudian menyadari bahwa sudah ada ribuan atau jutaan orang lain mengambil foto yang sama persis. Contohnya, kamu memotret matahari terbenam yang luar biasa cantik, tapi saat ingin mengunggahnya, kamu merasa foto itu menjadi tidak berarti karena kamu tahu di media sosial sudah ada jutaan foto matahari terbenam yang serupa. Hal ini membuat momen spesialmu terasa seperti barang pasaran. Ellipsism. Ellipsism adalah semacam kesedihan atau rasa penasaran yang muncul karena kamu sadar tidak akan pernah tahu bagaimana sejarah akan berakhir. Kamu merasa kurang karena hanya bisa melihat sebagian kecil dari garis waktu dunia. Contohnya, kamu melihat perkembangan teknologi atau perubahan dunia saat ini, lalu merasa sedih karena tahu bahwa 100 tahun lagi dunia akan sangat berbeda dan kamu tidak akan ada di sana untuk menyaksikannya. Monakopsis. Monakopsis adalah perasaan seperti kamu nggak benar-benar cocok berada di tempat kamu sekarang, seolah-olah kamu ada di lokasi yang salah. Contohnya, kamu lagi nongkrong atau kumpul bareng orang lain, tapi merasa asing dan nggak terhubung. Eidetic absence. Eidetic absence adalah perasaan saat kamu masih bisa mengingat seseorang atau sesuatu dengan sangat jelas, tapi mereka sudah tidak ada di hidup kamu. Kamu masih ingat suara, kebiasaan, atau momen-momen kecilnya, tapi secara nyata, semuanya sudah hilang. Contohnya,
Kamu tiba-tiba ingat cara seseorang tertawa, cara dia bicara, atau kebiasaan kecil yang dulu sering kamu lihat. Semuanya terasa sangat jelas di kepala kamu. Tapi kamu sadar, orang itu sudah tidak ada lagi di kehidupan kamu sekarang. Eksulansis. Eksulansis adalah perasaan saat kamu sadar bahwa kamu tidak akan pernah bisa menjelaskan apa yang kamu rasakan kepada orang lain, karena mereka tidak akan benar-benar mengerti. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena pengalaman yang kamu rasakan terlalu spesifik atau terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Contohnya, kamu pernah mencoba cerita tentang sesuatu yang penting buat kamu, tapi respon orang lain terasa biasa saja, seolah mereka tidak benar-benar menangkap maksud kamu. Akhirnya, kamu memilih diam dan berhenti menjelaskan.